Assalamualaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, karena kita hidup di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Topik pembicaraan kali ini, saya ingin memberikan urun rembuk dan pendapat tentang pernyataan Jenderal Dudung yang beberapa waktu ini cukup ramai dibicarakan di media sosial khususnya. Beliau mengatakan bahwa saya berdoa dalam bahasa Indonesia dan karena Tuhan bukan orang Arab, maka pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, apakah pernyataan Jenderal Dudung ini merupakan delik penodaan agama? Nah, saya mau memberikan sedikit ulasan tentang apakah pernyataan tersebut merupakan delik penodaan agama atau bukan. Maka yang pertama-tama, saya akan mulai dengan memahami dulu latar belakang keagamaan Jenderal Dudung. Karena ini bicara tentang Tuhan, maka tentu kaitannya dengan keyakinan atau agama beliau. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa beliau adalah seorang Muslim, maka kita harus memahami lebih dahulu bahwa apa yang ada di black box-nya, di dalam benaknya, di dalam pikirannya, di dalam pengertiannya tentang Tuhan, tentu mengacu kepada Tuhan menurut konsep Islam, sebagaimana agama yang dia anut. Itu yang pertama. Ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan apakah pernyataan itu merupakan delik penodaan agama, maka saya ingin lebih dahulu menguraikan apakah pernyataan itu merupakan satu pernyataan yang dilihat dari sudut logika, itu merupakan logika yang lurus dan tepat, atau merupakan logika yang sesat. Nah, logika itu adalah tidak lain keterampilan berpikir, kecakapan berpikir dengan lurus, tepat, dan benar gitu. Nah, tentu untuk menuju ke sana, untuk bisa berpikir dengan logis, dengan lurus, tepat, dan benar, harus terpenuhi hukum-hukum logika, prinsip-prinsip logika, ya. Nah, oleh sebab itu tadi saya mengatakan kita perlu memahami pernyataan itu harus dikaitkan dengan latar belakang keyakinan beliau, agama beliau. Dan beliau ternyata sebagai seorang Muslim, maka saya harus mengacu pemahaman konsep Tuhan menurut Islam. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam Islam itu salah satu ajaran terpenting menurut literatur yang saya baca, ya, yang saya temui adalah jelas ajaran tentang tauhid. Ini seperti yang saya kutip, misalnya dari satu buku kecil ini, ya, tentang apakah arti Islam, misalnya. Dikatakan di sana, di antara ajaran dasar Islam yang paling penting ialah percaya kepada Allah yang Esa. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada atau bahwa Tuhan itu satu, tetapi bahwa Ia adalah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, dan pengatur segala sesuatu yang ada. Nah, ini pemahaman Tuhan menurut Islam. Demikian juga dari buku Islamologi ini. Ya, semua buku-buku ini adalah penulisnya tentu orang Muslim sendiri, ya. Dapat kita baca bahwa memang dikatakan keyakinan dasar umat Islam itu adalah pada zat Tuhan. Ya, dikatakan begini, dalam semua kitab suci adanya Allah dianggap bulat-bulat sebagai kebenaran aksioma. Akan tetapi Quran suci mengemukakan banyak bukti untuk membuktikan adanya zat yang maha luhur, pencipta dan mengatur semesta alam. Ya, jadi dari baik buku yang sedikit relatif agak tebal ini maupun yang buku kecil tadi berbicara tentang pokok yang sama, ya, tentang konsep Tuhan dalam Islam. Nah, demikian juga di dalam buku kecil yang ini, ya, yang lain ini. Nah, di sini dikatakan dengan terang juga bahwa tauhid merupakan konsep revolusioner yang merupakan inti ajaran Islam.
Di dalamnya terkandung pengertian bahwa hanya ada satu Tuhan penguasa alam semesta ini. Ia maha kuasa, maha hadir, dan maha mencukupi keperluan makhluk seisi alam. Ya, ini pengertian Tuhan di dalam konsep Islam. Ya, dan buku ini berulang-ulang berkali-kali menggunakan bahasa atau istilah zat untuk Tuhan. Ya, zat untuk Tuhan. Saya misalnya di halaman yang lain kita baca seperti ini. Dasar dari ibadah adalah pengakuan akan kenyataan bahwa manusia makhluk Allah adalah makhluk Allah, dan oleh sebab itu sebagai hambanya manusia berkewajiban untuk mengabdi kepada Allah SWT, Tuhan dan zat tempat ia akan kembali kelak. Ya, jadi keyakinan Islam mengatakan Tuhan itu adalah zat, ya, yang maha kuasa, maha pencipta, dan seterusnya. Ya, di dalam banyak bagian buku ini juga kembali mengulang istilah zat itu. Ya, misalnya di sini, Allah adalah zat maha pencipta, gitu. Baginya lah terhampar seluruh kerajaan di bumi ini, dan hanya Dia pula lah pemilik seluruh kedaulatan. Ya. Lalu juga dikatakan Allah zat maha pencipta, oleh karenanya hanya kepadanya lah Tuhan dan Sang Maha Penguasa kita tujukan segala penyerahan seorang makhluk. Ya. Lalu juga kembali dikutip, sesungguhnya hanya Allah saja zat yang maha mencukupi, dan seterusnya. Nah, ya, lalu di bagian yang lain juga dikatakan seperti ini. Yang harus manusia ketahui dan laksanakan sebenarnya hanya sederhana saja, yakni bagaimana agar ia berhasil hidup dengan cara seperti yang telah ditetapkan oleh zat yang telah menciptakan dirinya. Ya, dan seterusnya. Jadi, meskipun di dalam literatur ini yang kecil-kecil, yang ilmiah populer begini ya, maupun juga yang relatif sedikit tebal dan agak serius, semua mengatakan konsep Tuhan di dalam Islam tidak lain adalah zat yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menguasai, yang mengatur, yang mengawasi segala sesuatu ciptaannya tersebut. Itu konsep Tuhan di dalam Islam. Nah, maka kalau Jenderal Dudung mengatakan saya berdoa dalam bahasa Indonesia, oleh karena Tuhan saya bukan orang Arab, jelas sekali itu logika yang lurus, hanya merupakan kesimpulan dari apa yang dia pahami, apa yang ada di benaknya, apa yang ada di black box-nya, apa yang ada di pengertiannya tentang Tuhan menurut agamanya itu, menurut ajaran agamanya. Ya. Jadi bagi saya itu pernyataan itu tidak ada cacat logikanya, justru merupakan logika yang lurus begitu, logika yang benar. Dengan kata lain, pernyataan Jenderal Dudung hanya merupakan kesimpulan, ya, atau konsekuensi, karena Tuhan itu adalah zat ilahi, zat yang maha kuasa, zat pencipta, maka Dia jelas bukan orang, gitu. Ya. Nah, bahwa sayang di dalam buku-buku ini, meskipun banyak dan selalu berulang-ulang menggunakan kata zat untuk Allah, tapi tidak ada satupun paragraf yang menjelaskan arti kata zat itu. Ya, nah saya mencari-cari dari literatur yang lain, saya ketemukan beberapa pengertian zat itu dari beberapa penulis ya tentu agak berbeda-beda. Ada yang mengatakan pengertian zat itu adalah eksistensi Allah. Ada juga yang mengatakan zat itu merupakan substansi Allah. Ada yang mengatakan being-nya Allah atau self-nya Allah dan lain sebagainya. Singkatnya pokoknya ya ada aneka rupa penjelasan tentang arti kata zat itu. Nah, saya tidak mau fokus di situ, Bapak Ibu. Saya bukan ahli di Islamologi, ya. Meskipun terus terang saya pernah belajar gitu, ya, tentang Islam. Tapi itu kan hanya prinsip dan dasar. Saya bukan seorang ahli Islam. Jadi kalau pengertian-pengertian yang lebih dalam tentang zat dan sebagainya, silakan nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa mencari tahu dari ahli-ahli Islam dan ahli-ahli bahasa Arab sendiri. Yang saya mau katakan begini, karena konsep Islam berbicara tentang Tuhan itu sebagai zat pencipta, zat yang maha kuasa, ya, zat yang menguasai, yang mengatur, mengawasi seluruh alam ciptaan ini, maka
jelas dia bukan orang gitu. Maka kata-kata pernyataan Jenderal Dudung itu adalah logika yang lurus saja. Sekali lagi hanya merupakan konsekuensi dari pengertian yang dia pahami tentang konsep Tuhan di dalam Islam. Merupakan a contrario dari konsep Tuhan menurut Islam. Ya, merupakan kesimpulan dari Tuhan menurut konsep Islam. Jadi menurut hemat saya, secara substansi dan secara logika, jelas pernyataan Jenderal Dudung itu tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang bukan merupakan logika yang sesat, ya, bukan merupakan logika yang salah gitu. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, dengan demikian kita beralih kepada pertanyaan, kalau demikian, apakah pernyataannya itu merupakan masuk di dalam delik penodaan agama sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHP. Nah, ini kita coba lihat pasal 156 KUHP yang mengatakan seperti ini. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari rumusan pasal 156 ini kan yang esensi, yang dasar, yang dipakai sebagai dasar ketika orang dituduh, disangka melakukan penodaan agama, ya, di pasal 156A ini. Kalau pasal-pasal dalam undang-undang ITE itu kan hanya sarana, ya, sarana untuk yang tadi dikatakan di muka umum dan seterusnya itu, ya. Tapi esensi dasar yang dipakai menjadi rujukan ketika orang disangka melakukan penodaan agama adalah pasal 156A ini. Nah, kalau kita cermati dengan baik, di sini dikatakan yang pada pokoknya bersifat permusuhan. Di mana sifat permusuhan dari pernyataan itu? Ya, sekali lagi pernyataan tadi secara logika itu hanya merupakan konsekuensi dari konsep Tuhan menurut Islam. Merupakan kesimpulan dari pengertiannya beliau tentang Tuhan dalam konsep agama yang dia anut. Lalu penyalahgunaan atau penodaan, di mana dinodainya? Ya, kata penodaan ini kan begini, untuk gampangnya saya memberikan analogi secara sederhana saja, secara praktis. Kertas ini misalnya putih bersih, lalu menjadi ternoda oleh karena terciprat oleh tinta saya misalnya. Itu sederhana. Kata penodaan itu kan ada mengotori. Di mana kata-katanya Jenderal Dudung itu yang mengotori agama, gitu. Dia tidak pernah menghina kesucian agama. Justru sekali lagi yang dia katakan itu merupakan konsekuensi, merupakan kesimpulan dari pengertian Tuhan menurut konsep Islam, gitu. Yang adalah zat ilahi yang Maha Kuasa, menciptakan segala sesuatu, mengontrol, mengawasi, dan lain sebagainya. Jadi jelas Tuhan itu bukan orang. Nah, kalau ada kata-kata imbuhan Arab, itu hanya menunjuk spesifikasi saja bahwa memang bukan orang, termasuk bukan orang Arab, gitu. Jadi sederhana sekali. Menurut hemat saya secara logika, ya, itu menurut saya tidak ada yang rumit gitu di dalam pernyataan itu, dan tidak ada sesuatu yang sekali lagi yang menyesatkan. Dan secara hukum, dalam kacamata hukum, menurut rumusan 156 ini, nggak ada segi penodaan atau unsur penodaan di dalam pernyataan itu. Ya, apalagi menganjurkan tidak menganut. Jadi, secara logika maupun secara hukum, saya mengatakan substansi pernyataan dari Jenderal Dudung itu sama sekali lurus-lurus saja dan jauh dari delik penodaan agama. Ya, itu kalau mau bicara yang prinsip, yang pokok.
Nah, bahwa kemudian beliau dilaporkan dan sebagainya, ya saya nggak tahu. Itu mungkin motivasinya, menurut hemat saya ya, motivasi lain, motivasi politik gitu. Yang sulit itu kalau sudah seperti itu, karena kan kita tahu latar belakang beliau ketika menjadi Pangdam dan mungkin juga sampai sekarang cukup keras terhadap tokoh-tokoh Islam tertentu. Ya tentu itu dalam batasan tokohnya, orangnya, perbuatan-perbuatan dari orang-orang itu. Ya bukan terhadap agama Islamnya menurut saya. Ya, beliau apalagi sebagai Angkatan Darat, dan Angkatan Darat itu ya, ini Al-Quran yang saya baca, itu Al-Quran yang diterbitkan oleh Angkatan Darat ini, oleh TNI Angkatan Darat, ya, oleh ini Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. Jadi sebagai tentara, saya percaya beliau dari muda sudah pasti ikut pembinaan mental menurut keagamaan Islam di dalam ketentaraannya itu, gitu. Saya tidak melihat sedikit pun pernyataan Jenderal Dudung itu merupakan logika yang sesat atau menyesatkan, ya. Justru sebaliknya, itu pernyataan yang logikanya lurus, tepat dan benar menurut konsep ketuhanan dalam perspektif konsep ketuhanan Islam, gitu. Nah, yang kedua, pernyataan itu sama sekali tidak masuk jauh dari unsur penodaan terhadap agama menurut rumusan pasal 156A KUHP itu. Tidak ada pencemarannya, tidak ada kata-kata yang mengotori, yang merusak, ya, yang menghinakan agama, begitu. Ya, nah dengan demikian sebenarnya saya agak aneh kalau beliau harus dilaporkan karena pernyataan itu, dan bahwa kalau beliau mengatakan saya berdoa dalam bahasa Indonesia, ya itu kan karena doanya itu mungkin doa yang khusus, doa yang menurut dia dalam bahasa Indonesia lebih dijiwai, lebih dapat dihayati. Beliau kan sudah mendemonstrasikan bisa juga berdoa dalam bahasa Arab, mungkin yang umum, yang standar itu, tetapi untuk hal-hal yang khusus yang dirasakan bisa lebih dihayati, ya, secara fisiologi jauh lebih terhayati, itu beliau kemukakan dalam bahasa Indonesia. Apa salahnya kalau tadi konsep Tuhan menurut Islam itu jelas merupakan zat ilahi yang maha kuasa, maha tahu, maha bijaksana, yang menciptakan segala sesuatu, kan jelas Tuhan seperti itu kan Tuhan yang bisa mengerti semua bahasa manusia, gitu. Jadi apa yang salah? Ya, saya di dalam konteks ini membela logikanya Jenderal Dudung, bukan oleh karena beliau seorang Jenderal Angkatan Darat, bukan, tapi karena pernyataannya dilihat dari segi logika dan dilihat dari segi memang tidak ada salahnya, gitu. Ya, tidak ada terpenuhi unsur delik dan bukan merupakan logika yang sesat, itu yang saya mau katakan. Nah, mengapa saya katakan ini? Mengapa saya komentari ini? Karena saya merasa saya prihatin gitu loh. Kalau masyarakat Indonesia ini selalu pendekatannya emosional gitu. Ya, dikit-dikit menuntut menggugat orang secara hukum hanya dengan kata perbedaan pendapat dan sebagainya. Ini yang memprihatinkan, gitu. Ya, itu yang pertama. Tapi di sisi yang lain, saya mengangkat topi, memberikan hormat, ya, kepada pusat polisi militer Angkatan Darat, ya, Puspomat itu, gitu. Karena bagaimanapun ternyata institusi ini, yang kalau secara faktual kan jelas komandannya baru bintang 2 kan, Majen kalau saya nggak salah, ya, dan berarti di bawah subordinasi dari seorang kasat kan, yang jenderal penuh bintang 4 gitu, ya kan. Jenderal Dudung sekarang adalah seorang kasat, ya, dan komandan pusat militer Angkatan Darat itu komandannya seingat saya hanya seorang Majen, ya, baru seorang bintang 2, jenderal bintang 2 gitu. Jadi jelas itu subordinasi, ya. Tetapi toh menerima laporan itu. Begitu juga dengan pernyataan Panglima, ya, yang sangat terbuka, yang sangat sportif, mengizinkan itu untuk ditampung laporan itu untuk diproses. Nah, dari segi sikap pelayanan dari pusat militer Angkatan Darat ini, saya memberikan salut, ya. Saya memberikan salut. Meskipun, ya kenapa? Karena ini menunjukkan profesionalitas, gitu ya, menunjukkan penghargaan kepada prinsip persamaan di muka hukum,
gitu. Bahwa sekali lagi ujung dari laporan itu nanti kita akan lihat. Saya nggak tahu. Kalau saya sekali lagi berpendapat itu harus ditolak karena ya nanti kan ada pasti ada unit atau tim di dalam internal PM itu, unit analisa dan evaluasi tentu. Kan gitu kan? Jadi sebuah laporan itu bisa diterima atau tidak pasti kan harus ada analisa dan evaluasinya. Ya kan? Nah, kalau saya beropini seperti tadi itu jauh dari pidana penodaan agama, ya nanti kita lihat. Tetapi lepas dari itu sikap institusi Puspomat ini sangat perlu menjadi teladan gitu, perlu mendapatkan penghargaan, ya, sikap yang begitu berbesar hati, berbesar jiwa, dan menunjukkan profesionalitas. Nah, saya nggak bisa membayangkan apakah kira-kira nanti kalau ada warga negara melaporkan seorang kasal atau seorang kasau kepada polisi militer masing-masing gitu ya, polisi militernya Angkatan Udara, polisi militernya Angkatan Laut gitu, itu juga diterima seperti polisi militer Angkatan Darat menerima laporan terhadap Jenderal Dudung ini, misalnya gitu. Atau di Propam-nya Polri itu. Kalau nanti ada warga negara melaporkan Kapolrinya, apakah Propam juga bisa menerima dengan legowo, dengan profesional, seperti Puspomat menerima laporan terhadap Jenderal Dudung ini, misalnya seperti itu. Ini kan menurut saya perlu menjadi teladan, ya. Juga misalnya apakah kalau ada warga negara melaporkan seorang jaksa agung kepada instansi pengawasan internal Kejaksaan Agung misalnya, apakah mereka menerima dengan profesional semacam ini, dengan penghargaan kepada hak melapor warga negara, misalnya seperti itu. Saya nggak tahu, tetapi yang pasti buat saya sikap Puspomat ini sangat perlu diacungi jempol, dihormati, dihargai, dan dijadikan teladan menurut saya gitu. Teladan di dalam rangka penegakan hukum. Ya, jadi ada dua hal yang terpisah. Menyangkut substansi pernyataan dari Jenderal Dudung, saya berpendapat, saya beropini bahwa pernyataan itu bukan pernyataan yang sesat logika dan secara hukum bukan termasuk dalam delik penodaan agama. Sementara di sisi yang lain, saya menghormati, saya mengacungi jempol, saya mengapresiasi kepada institusi Puspomat yang bisa dengan profesional menerima laporan warga negara terhadap seorang kasat. Ya, ini sekali lagi perlu diacungi jempol bahwa nanti ujung dari laporan itu hasilnya berbeda atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan pelapor, itu adalah semata-mata juga harus dihargai karena itu juga profesionalitas gitu. Ya. Jadi nanti jangan ada prasangka bahwa mentang-mentang karena Jenderal Dudung seorang kasat bintang 4 jadi nggak terjangkau hukum. Saya kira kan tidak. Kan dari segi pelaporannya ini udah diterima. Nanti di situ kan pasti ada evaluasi, ada analisa dan evaluasi. Ya. Demikian pendapat saya dan salam sehat.